Terlihat ya? Sampun Bu, sampun. Terlihat Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon suaranya di mute ya, biar tidak menggema. Untuk pertemuan keempat, silakan Anda lihat, cek di RPS. Ini sudah saya buka PPT saya terkait dengan RPS. Jadi untuk pertemuan ketiga dan empat, kita masih membahas conceptual framework. Teman-teman kemarin sudah menyimak materi tentang conceptual framework. Diskusi dibuka, silahkan kalau mau ada pertanyaan bisa disampaikan via WA di WA group atau bisa juga disampaikan di kolom komen, silahkan kalau ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami terkait dengan conceptual framework. Nah, kemarin kita sudah membandingkan conceptual framework antara USYAP dengan conceptual framework versi IFRS. Nah, secara umum kemarin sudah saya sampaikan di video bahwa kerangka umumnya itu sebenarnya sama, tetapi ada perkembangan atau perubahan sesuai dengan perkembangan dari teori akuntansi. Misalnya, ketika dulu aset itu sudah cukup dinilai dengan historical cost saja, tetapi dengan perkembangan aset yang bentuknya itu bertambah atau jenisnya gitu ya, jenis aset itu bertambah, misalkan ada aset berupa intangible asset, kemudian ada sumber daya insani dan segala macam ya di dalam akuntansi yang juga memerlukan pengukuran, maka pengukuran menggunakan historical cost itu menjadi kurang relevan sehingga memunculkan pendekatan yang lain, yaitu juga diperoleh dari tentu saja dari hasil riset yang kemudian diadopsi di dalam kerangka konseptual dan standar yang sekarang digunakan, yaitu dalam penilaian semua elemen laporan keuangan itu lebih banyak menggunakan fair value atau nilai wajar. Nah, kemudian ada beberapa perbedaan lain yang kemarin sudah saya sampaikan, silahkan dicek kembali, ketika ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Jadi ada perbedaan antara rule base yang dulu digunakan, kemudian principle base yang sekarang diadopsi oleh Indonesia menggunakan standar IFRS. Nah, kemudian hari ini karena di Indonesia juga menggunakan VSAK Syariah atau DSAK Dewan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya DSAK Syariah ya, juga mengembangkan standar akuntansi, maka kita juga perlu belajar tentang kerangka konseptual akuntansi syariah. Jadi akuntansi syariah menjadi salah satu akuntansi yang dipraktekkan di negara kita karena ada lembaga keuangan syariah atau ada organisasi, sebenarnya nirlaba dan juga organisasi laba atau organisasi yang profit oriented dan non profit oriented. Misalnya organisasi profit oriented adalah lembaga keuangan bank, contohnya bank syariah itu ada. Nah, kemudian kita juga menemukan ada lembaga lain ya, BMT, ada Pegadaian Syariah. Kemudian ada yang non profit, misalnya adalah lembaga wakaf, ada pondok pesantren, masjid. Nah, itu termasuk lembaga keuangan yang membutuhkan aturan atau standar akuntansi. Nah, karena berbeda antara transaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut dengan lembaga lain, maka juga perlu pengaturan yang berbeda pula. Nah, ini yang seharusnya bisa diakomodir dalam akuntansi syariah. Nah, sehingga kita perlu juga belajar apa itu kerangka dasar penyusunan untuk keuangan syariah. Nah, di sini kita belajar kerangka konseptual yang digunakan adalah KDPPLK Syariah yang dikembangkan mengacu pada standar internasional yang dikeluarkan oleh AAOIV atau lembaga pengembang standar ya secara internasional, pengembang standar untuk akuntansi keuangan Islam ya secara internasional. Nah, kita sudah menggunakan KDPPLK Syariah. Nah, sehingga hari ini kita akan berdiskusi tentang KDPPLK Syariah.
teman-teman bisa melihat bahwa kerangka dasar penyusunan untuk lembaga keuangan syariah di sini berbentuk seperti ini ya, seperti bangunan atau rumah, sehingga dari bentuk ini kita bisa menganggap ya seperti sebuah konstitusi di sebuah negara. Artinya kerangka konseptual ini akan menjadi acuan ya, yang menjadi dasar di dalam penyusunan standar, pengembangan standar dan juga praktek. Nah, isinya apa saja? Jadi kalau kita melihat di sini ada landasan, ya, ada landasan syariah, kemudian ada landasan konseptual, kemudian landasan operasional dan juga praktik. Kemudian di sini ada beberapa tingkat ya di dalam landasan operasional atau landasan praktik yang nanti akan kita bahas. Maka kita bisa mengatakan bahwa kerangka dasar ini sebagai sebuah sistem karena ada beberapa subsistem yang ada di dalam sistem utuh ini. Jadi subsistem ya, ada terdiri dari beberapa subsistem. Nah, sehingga kerangka konseptual ini bisa dikatakan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang akan menjadi guidance atau panduan di dalam penyusunan standar akuntansi syariah dan dijadikan pedoman di dalam pelaporan keuangan untuk entitas syariah dan non entitas syariah yang melakukan transaksi syariah. Jadi ketika ada entitas non syariah yang melakukan transaksi syariah, maka dia juga harus berpedoman terhadap KDP-PLK syariah ini. Nah, ini gambaran secara umum. Tujuan kenapa harus ada KDP-PLK syariah? Tentu saja sebenarnya jawabannya sudah jelas bahwa ketika tadi ya ada lembaga keuangan yang bertransaksi menggunakan prinsip syariah, maka pengaturannya jelas tidak bisa disamakan dengan kerangka konseptual yang digunakan oleh lembaga keuangan umum atau kita bahasanya adalah konvensional, lembaga keuangan konvensional yang kita kenal selama ini. Nah, sehingga di sini ya sebagai pedoman tadi untuk lembaga keuangan syariah, sehingga nanti lembaga keuangan syariah dan non keuangan syariah yang melakukan transaksi syariah itu bisa menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini tujuan tentu saja selain bagi standar setter atau pengembang standar akuntansi, dalam hal ini adalah IAI, KDP-PLK ini juga bisa digunakan oleh tentu saja user ya atau pengguna yang menyusun laporan keuangan atau entitas tadi ya, entitas syariah dan entitas non syariah itu sendiri, kemudian masyarakat sebagai pengguna dari laporan keuangan secara umum, kemudian auditor lembaga keuangan syariah dan auditor yang mengaudit lembaga keuangan non syariah. Nah, kita coba buka yang pertama, dimulai dari landasan syariah. Jadi sebenarnya penjabaran ya, kita bisa melihat secara ringkas itu ada di sini, dimulai dari landasan syariah. Tentu saja landasan syariah dalam kerangka konseptual, kita bisa merujuk pada bahwa akuntansi syariah itu lahir dari perintah mencatat yang ada di dalam Al-Quran, sehingga memang landasan syariah dalam praktek akuntansi syariah itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran perintah mencatat di situ tertulis secara jelas, tetapi untuk detail bagaimana pelaksanaan itu diatur di dalam hadis, sehingga selain Al-Quran juga harus berpedoman pada hadis dan juga pada fatwa syariah. Artinya ketika ada fatwa syariah itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi terkait dengan hukum Islam, syariah Islam, sehingga masyarakat ya muslim yang tidak memahami ya, harus mengikuti apa yang sudah difatwakan. Ya, terutama di sini kalau di Indonesia adalah Dewan MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini yang menjadi landasan syariah. Nah, kemudian ya secara konseptual, nah ini yang kita gunakan atau KDP-PLK ini yang kita gunakan sebagai landasan konseptual tadi.
Nah, kemudian bagaimana untuk landasan praktek atau landasan operasional? Nah, landasan praktek atau operasional, di sini teman-teman bisa melihat dimulai dari level pertama adalah lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah itu harus mengacu pada PSAK dan ISAK syariah. PSAK dan ISAK itu adalah interpretasi standar akuntansi syariah. Nah, di Indonesia, teman-teman silahkan nanti dicek. Sudah ada PSAK nomor 101 sampai 113, silahkan dicek nanti. Ya, pertama kali dikeluarkan adalah PSAK 59 yang mengatur tentang perbankan syariah. Tapi karena perkembangan tadi ya, lembaga keuangan tidak hanya bank ya, mulai berkembang sehingga PSAK tadi kurang relevan, PSAK 59 akhirnya dicabut, kemudian diganti dengan yang lebih relevan, PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan ya entitas syariah. Jadi tidak spesifik ya, walaupun memang kebanyakan lembaga keuangan syariah itu bentuknya bank, tetapi mulai banyak perkembangan ya, ada pegadaian dan ada yang lain-lain. Jadi sampai kemudian standar PSAK 111, 12, 13 yang kemudian mengatur secara khusus tentang bagaimana pelaporan akuntansi di lembaga wakaf ya, pondok pesantren. Wakaf dan pondok pesantren itu juga diatur. Nah, ini untuk level yang pertama. Kemudian karena memang pengaturan di dalam PSAK itu masih sangat terbatas, artinya masih perlu banyak dikembangkan, ya, sehingga tidak menutup kemungkinan lembaga keuangan syariah dan non syariah yang melaksanakan transaksi syariah itu juga bisa menggunakan standar internasional yang digunakan oleh negara lain, tentu saja yang sesuai dengan syariah. Jadi bisa merefer pada standar internasional, misalnya yang dikeluarkan oleh AAOIV. Nah, ketika juga misalnya ada transaksi yang memang belum diatur dalam PSAK syariah versi IAI, kemudian ternyata belum diatur juga di dalam standar yang dikeluarkan oleh AAOIV misalnya, maka langkah yang terakhir adalah lembaga keuangan syariah itu bisa mengikuti praktek yang sudah dilakukan ya, atau konvensi atau perjanjian gitu ya, kebiasaan praktek yang sudah dilakukan ya, pelaporan yang sudah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kalau memang itu belum diatur. Nah, ini secara umum untuk kerangka konseptual akuntansi syariah. Nah, kita akan membedah satu-satu. Yang pertama dimulai dari tujuan. Nah, kalau kita melihat kemarin di dalam kerangka konseptual yang sudah kita pelajari ya versi FRS, itu dimulai dari kebutuhan pengguna, bahwa pelaporan keuangan itu memang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari user atau pengguna terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan atau oleh entitas. Nah, apakah di dalam kerangka konseptual ini juga membicarakan hal yang sama? Kita akan lihat yang pertama dimulai dari, sebenarnya kita bisa melihat, Anda bisa merefer di KDPPLK yang ada di IAI online, tapi kalau Anda belum terdaftar ya nggak bisa ya, nggak punya akunnya. Tapi bagi yang sudah menjadi anggota atau member IAI akan dapat secara khusus ya diberikan oleh IAI untuk login, nah, sehingga Anda bisa membaca PSAK secara online. Kalau tidak, Anda bisa berkunjung ke perpustakaan. Sepertinya perpus sudah menyediakan yang hard copy-nya. Anda bisa membaca di situ sebenarnya. Nah, di dalam level pertama, level ini kita buka dulu level pertama. Apa sih yang dibahas? Yang dibahas adalah ya, dimulai dari tujuan. Ketika Anda membaca di dalam
KDPPLK Syariah, di situ disebutkan secara eksplisit. Kalau ini saya ambilkan dari tujuan akuntansi syariah secara filosofis ya. Secara filosofis itu artinya banyak peneliti atau ya peneliti akuntansi syariah yang mengemukakan apa itu tujuan akuntansi syariah secara filosofis atau bahasanya apa ya? Dari paradigma atau cara pandang yang ideal ya. Filosofinya adalah dari cara pandang yang ideal bahwa tujuan akuntansi syariah adalah untuk mencapai keadilan sosioekonomi atau al-falah, mengenal kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Nah, ini memang secara filosofis, tetapi ketika kita hubungkan di dalam KDPPLK Syariah, Anda akan bisa melihat ya secara eksplisit pun ternyata di dalam KDPPLK Syariah atau di dalam kerangka konseptual yang dibuat oleh IAI untuk entitas syariah dan non syariah yang melakukan transaksi syariah itu secara jelas tertulis ada tulisan al-falah, akuntabilitas, syariah dan akhlak. Jadi di situ dijelaskan bahwa inti dasar konsep akuntansi syariah yang pertama adalah al-falah, tujuannya untuk mencapai keadilan sosioekonomi atau keadilan. Keadilan di sini al-falah sosioekonomi itu tidak hanya memberikan informasi keuangan ya kepada sejumlah besar pengguna, tetapi kepada apa? Kepada pemilik aset yang sesungguhnya. Ini di dalam KDPPLK Syariah. Jadi tidak hanya kepentingan untuk memberikan informasi bahasanya secara horizontal atau akuntabilitas horizontal, tetapi juga akuntabilitas vertikal kepada Allah yang memiliki aset. Nah, al-falah, sehingga ketika ada akuntabilitas horizontal dan vertikal, maka al-falah ya keadilan sosioekonomi dan juga kemenangannya adalah di dunia dan akhirat itu bisa diperoleh. Nah, yang saya sampaikan ini bukan versi saya, tetapi versi KDPPLK Syariah yang tertulis secara eksplisit ada di dalam KDPPLK Syariah. Teman-teman nanti bisa juga silahkan melihat dan cek sendiri di dalam PSAK Syariah. Nah, kemudian Syariah menjadi guidance utama. Guidance untuk apa? Guidance untuk mengatakan bahwa sebuah transaksi itu bisa dilakukan atau tidak sesuai dengan syariah. Termasuk di dalam sini adalah disebutkan juga akhlak. Jadi bagaimana baik buruk itu juga dikaitkan dengan akhlak ya. Bagaimana transaksi itu bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan dengan akhlak ya, dengan akhlak yang baik. Nah, ini inti dasar konsep akuntansi syariah yang ada di dalam KDPPLK Syariah. Nah, selain tujuan ini ya disampaikan juga ya, asas transaksi syariah dan juga karakteristik transaksi syariah. Nah, Anda bisa melihat di dalam KDPPLK Syariah, di situ dijelaskan bahwa transaksi syariah itu didasarkan pada prinsip yang pertama adalah ukhuwah ya atau persaudaraan, kemudian keadilan, maslahah, keseimbangan atau tawazun dan juga syumul. Ya. Ukhuwah itu berarti bahwa ketika kita melihat di dalam Al-Qur'an, ya tingkatan ukhuwah itu ada level-levelnya. Dimulai dari level yang pertama itu adalah saling mengenal atau bahasa kerennya adalah ta'aruf. Jadi ta'aruf itu bukan hanya dikonteskan ketika seorang cewek dan cowok kenalan kemudian mau menikah. Tetapi ini dikontekskan dalam seluruh persaudaraan sesama muslim. Itu ada level yang pertama adalah ta'aruf gitu ya. Ta'aruf saling mengenal gitu ya. Nah, ta'aruf di sini tidak hanya siapa namamu gitu, tetapi mengenal. Ketika ada dua orang sahabat misalnya ya saling berkenalan sampai harus tahu siapa nama ibunya gitu, kapan dia lahir gitu. Apa kesukaannya, warna kesukaannya, sifatnya bagaimana dan seterusnya. Nah, itu ta'aruf. Nah, ta'aruf itu sendiri juga ternyata sangat luas gitu ya. Batasannya itu tidak hanya sampai di nama dan sudah selesai, tapi banyak sekali yang harus diketahui di dalam ta'aruf tadi. Nah, kemudian level yang kedua adalah saling memahami atau tafahum. Nah, kalau ta'aruf tadi dikaitkan dengan transaksi syariah, maka ya ketika bertransaksi
dia harus mengenali dulu instrumennya apa, karakteristik transaksinya seperti apa gitu ya. Dan juga yang bertransaksi itu saling mengenal juga antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Memahami, saling memahami, sehingga konsep ini juga harus dipraktekkan gitu ya. Memahami tadi ya, memahami resiko gitu ya, dengan akad bagi hasil yang memang sudah disepakati misalnya. Memahami, kemudian saling membantu, ya saling membantu. Sehingga di dalam konsep ini Anda mengenal juga kan ada konsep takaful. Nah, itu kan diambil dari persaudaraan gitu. Ada asuransi syariah yang kemudian namanya kan takaful. Nah, itu kan konsepnya saling membantu, saling menanggung ya, saling menanggung, atau kalau di Arab itu bahasanya apa? Ta'awun ya, ta'awun. Saling menanggung. Jadi sampai tahapan ukhuwah Islamiyah itu tidak berhenti di saling mengenal, ta'aruf, tafahum, memahami, tapi takaful. Nah, ini yang tidak ada di dalam transaksi non syariah ya. Tidak ada transaksi non syariah yang sampai kemudian saling menanggung, sehingga banyak juga masyarakat yang melihat dan tertarik dengan konsep ini memilih menabung di bank syariah karena ya prinsip-prinsip yang digunakan gitu ya. Misalnya di dalam konsep ini ya, konsep persaudaraan ada level-level tadi yang kemudian implementasikan dalam lembaga keuangan ya, contohnya tadi asuransi syariah misalnya. Kemudian dengan bagi hasil itu kan juga sama, di mana konsep orang mau menanggung kerugian secara bersama atau dibagi gitu. Yang ada di dalam konsep konvensional adalah ketika ada untung dibagi, kemudian ketika ada kerugian ya pihak yang lain tidak mau menanggung. Nah, itu yang tidak ada di dalam konsep konvensional. Nah, ini dijelaskan di dalam KDPPLK syariah, saling menanggung tadi ya ada. Jadi ta'aruf, tafahum, takaful, ya ta'awun. Nah, kemudian prinsip yang lain adalah adil atau keadilan. Jadi adil bukan berarti harus sama rata, saya harus memberikan semua mahasiswa di kelas ini nilainya A, tidak. Tetapi adil yang dimaksud di dalam Islam adalah proporsional sesuai dengan takaran yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dosennya keluar, Po. Oh ya, Yang lain gimana? Yang lain apa? HP ku tak sing error iki. iya hilang kok. Iya, Jalil lah. Iya, Jalilang. Aduh, piye nek iki? Masih merekam lu. Lagi di up nih YouTube. Sek, tak. Kok iso piye? Kepencet anaknya boleh. Gangguan sinyal kayaknya. Masa gangguan sinyal sampai keluar?
Bisa baik kayak gitu. Saya pun nganti tangi yo. Paketane lali ngisi kentaan. Ntar tak WA. Oke. Monggo sharing-sharing monggo. Tak. Kita direkam loh. Yo gaya-gaya tau kalau direkam. Kastika. Dalam VR. Tadi malam yang datang ke kampus siapa aja? Ya jelas. Nggak aku. Dian berangkat Cit. Oh, Kak Haji saya seragam, Pak. Saya kita Dian rambutnya wah kayak iklan sampo. Sangar pokoknya men. Silna jatuh cinta, wi. Oh jelas. Apa Dian Sil. Silna digoleki Kak Haji. Pak Haji siapa ya? Ora. Kak Haji gak ana suarane. Kak Haji tidur ya. Citra ki ganggu-ganggu kok. Takia. Gendut ki berisik kok. Guys, dosennya malah centang satu, paling paketannya habis. Gak ana sinyal ya. Lift sik wae po, mbek nunggu dosane. Tapi ini panas cuy. Nek lift kok nek cuk-cuk dosennya takok. Nek Masa FP anyar panas. Lah iya, FPP. lho iki ditukoke Satya Anyar kok mosok panasan. Merendah untuk meroket. FP kusing mito urung panas kok. Aku Sunberry. Sunberry. Aku Exia. Iceri apa iku iceri ya. Ya wis teman-teman, ini berhubung dosennya centang satu keluar dulu aja ndak apa-apa, ntar dikasih gitu nje. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak.
Itu ngawur banget, Tik. Parah banget. Citra ki guyang-guyu terus kok. Ngerjain programming ngono lho, Cit. Citra ra iso meneng kok. Riko kok kangen aku, Ra. Kok Riko? Tapi Sama ya, sih. semangat. Iya, Riko semangat. Alah. Sil ki lho, pacaran ki lho, Aku Sil. iki diceluk ibumu apa rek, Cit? Cit. Apa? Aku iki diceluk ibumu lah apa? Alah, kok gak gelem nyaur kok. Lah aku gak ngerti nah ibumu re. Kok ngerti? Alah. Rono raine. Ya kan Riko nggak tahu ta, Cit. Citra jangan lupa follow aku loh. Mbak Jihen. Mbak Jihan. Kamu kok cantik banget toh ngalahi Silna. Ayo aku toh. Oh, Ayo, Mbak Mbak beda. Heeh. Cit ya. Heeh. Riko, Dia direkam, kok mlebu YouTube loh. Apa? Lah, terus Cit. Riko tak kenal ke gelem Ra. Jangan toh Cicit. Tak kenal ke temanku namanya Takia Sabie. Kan udah kenal. Takia Sabia Febianza. Citra ki nak kuliah meneng. Heeh, nek ngene. Bisa direkam lah. Direkam mesti susun no. Alah. Ini tuh pakai akunnya ibunya loh. Wes e. Assalamualaikum, bye. Alah. Selesai. Senenge Pol. Di. Gawe room dhewe kono lho, Cit, gawe room dhewe. Silna, Apa? Mbak Ucik. Mbakku sih join kok. Wes ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.